Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat Al-Qur'an, pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan bahasan tentang bagaimana cara melafalkan huruf dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah huruf ilmu tajwid melalui acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai pada huruf Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Ya memiliki dua nama. Sebagaimana kita ketahui bahwa huruf apabila dieja berakhiran dengan hamzah, maka dia memiliki dua nama. Itu nama yang pertama, ya, dan nama yang kedua dengan menghilangkan hamzahnya, iya. Jadi boleh disebut huruf ya atau disebut huruf ya. Makhrajnya ada di tengah lidah mengenai langit-langit mulut. Satu makhraj dengan jim, shin, dan ya yang di paling depan di tengah lidah. Jadi jim, shin, ya. Seandainya ini adalah lidah kita. Sifatnya yang pertama jahar, tertahannya nafas. Dalam melafalkan huruf ya tidak boleh ya, tapi ya, karena nafasnya ditahan. Dan ini termasuk rokhawah atau suara dilepas, cirinya nanti mengalir. Kemudian lidah bagian belakang kalau kita melafalkan iya itu tetap di bawah atau istifal, dan bagian depan tidak melekat ke langit-langit, disebut dengan infitah, dan termasuk ismat, suara berat dan lambat untuk diucapkan. Dan ada satu sifat yang menjadikan ciri khas dari huruf ya, yaitu lin, keluarnya suara secara lunak atau lembut. Akan kita praktekkan. Ya yubai. Tidak boleh ya yubai. Bai. Nah, itu kehilangan sifat lin. Harus bai, lembut. Bai, lin adalah fathah diikuti ya sukun dan fathah diikuti waw sukun. Ai au. Nah, sekarang pada huruf ya. Ya yubai. Ya yubai. Kalau dipanjangkan, misalnya ditambah alif, ya yubai. Boleh dibaca pendek. Ya yubai. Yu yani yaina minal muini yani ya. Perhatikan pada waktu mendengungkan huruf ya. Yu yani yaina minal muini yani ya. Jangan seperti huruf ya tasydid, tapi betul-betul diidgham bigunnahkan. Kita ulangi lagi. Yu yani yaina minal muini yani ya. Dalam Al-Quran boleh dibuka surat Al-Zalzalah, di situ sangat terkenal untuk mempraktekkan huruf ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Famai betul-betul masuk dengungkan di rongga pangkal hidung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kita ulangi lagi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baik, para sahabat Al-Quran, untuk bisa melafalkan dengan baik dan benar, yang harus kita ketahui yang pertama adalah makhrajnya ada di mana dan cara melafalkannya bagaimana atau kaifiahnya bagaimana. Kita buka sekali lagi huruf ya. Yang pertama, jahr, nafasnya ditahan. Rakhawah, mengalir. Istifal, lidah bagian belakang tidak naik. Kemudian infitah, lidah bagian depan tidak melekat ke langit-langit yang di depan, atau yang kalau melekat disebut dengan idbaq, kalau tidak melekat disebut dengan infitah. Dan termasuk huruf ismat yang berat untuk diucapkan. Dan termasuk satu sifat yang spesial dari huruf ya, yaitu sifatnya lin atau lunak untuk diucapkan. Mari kita praktikkan dalam ta'awud misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Nah, supaya menjadi lembut, masukkan terlebih dahulu atau terkena kepada makhrajnya huruf ya, yaitu di tengah lidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan terburu-buru, betul-betul dinikmati sifatnya dan disampaikan makhrajnya. Nah, bagi pembaca pemula biasanya terlalu terburu-buru, dan membaca Al-Quran itu yang baik tidak bagaimana cepat selesai, tapi bagaimana membaca dengan baik dan benar. Baik, para sahabat Al-Quran, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Di negara Palestina hiduplah sebuah keluarga, yaitu keturunan daripada Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ishaknya adik-adik akhirnya mempunyai seorang anak, yaitu Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub pun mempunyai seorang anak yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka para ulama menyebut ini adalah rantai emas. Nak, gantian dong. Tadi janjinya satu video. Kamu kan udah nonton dari tadi. Sekarang giliran Nusa. Iya, sebentar. Ini masih satu video, Kak. Gak bisa. Pokoknya gantian. Belum selesai, Kak. Udah lewat dari 10 menit. Belum selesai. Cepetan, Ra. Sini. Kelamaan. Jangan. Sini. Ya ampun. Astagfirullah. Orang yang punya ilmu tidak sedikit pun dia mengandalkan makhluknya Allah, tetapi segala hal apapun tumpuhannya kepada Allah, maka dia merasa cukup billah, aziz billah, merasa cukup dengan Allah, merasa besar dengan Allah, merasa punya segala-galanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah,
Jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan, ya Allah. Bertemu dan bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu, ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Semua makanan yang bergizi itu adalah sumber penambah stamina terbaik. Artinya, jika seseorang sudah makan sempurna, gizi seimbang, tidak perlu lagi seseorang tersebut mengkonsumsi tambahan makanan atau mungkin suatu obat-obatan yang dipercaya menambah stamina. Dokter, tapi kenapa ya teman kami kalau minum obat penambah stamina dia lebih bugar, lebih semangat, lebih merasa kuat? Apakah ada kaitannya, dokter? Sebetulnya lebih ke psikologis. Artinya banyak saudara kita yang terjebak pada sugesti jika tidak minum obat kuat, tidak minum obat penambah stamina, tidak minum vitamin, kok badannya lemah, lemes. Padahal sebetulnya makannya sudah gizi seimbang. Nah, dalam hal ini yang terjadi adalah sugesti. Sahabat Al-Quran, para pemirsa Al-Bahjah TV, terima kasih masih tetap dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Dan mari kita praktekkan untuk membaca surat Al-Baqarah mulai ayat yang ke-43. Kita baca terlebih dahulu, baru kemudian akan kita bahas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Wa aqimus sa di situ ada huruf sin, sad yang bersifat idbaq. Wa aqimus salata, ta huruf ta ada hamznya. Wa atuzza, zai bersifat jahar, jangan wa atuzza dengan keluar nafas tapi ditahan nafasnya. Wa atuz zakata wa huruf roknya ditebalkan. Warka'u ma'ar raki'in. Tidak perlu dengan memonjongkan bibir war, tapi cukup lidah bagian belakang yang dinaikkan.
warka'u ma'ar raki'in. Hati-hati. Atamuru. Ketika ada dhammah yang jajar semacam ini, tidak perlu maju mundur. Atamuru, tapi biasa saja. Atamurunan nasa bil birri. Ra-nya dibaca tipis karena di sini ada harokat kasrah. Bil birri watan huruf sin ada di ujung lidah, watansawna ada di gigi sari mengenai perut bibir bawah. Nah, ifanya ternyata berbeda para sahabat Al-Qur'an ketika kita membaca watansawna suaranya bukan semua tapi satunya tansawna anfusakum huruf tak juga berbeda lagi suara dengungnya. Wa antum tatlunal kitab. Qalqalah dari huruf ba jangan sampai berakhiran dengan hamzah. Kitab, tapi kitab. Wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Wasta rikhwah dari huruf sin jangan terpotong. Wasta tapi wasta'inu. Antara ai dan nu panjangnya sama. Wasta'inu bis-sa diidbakkan karena huruf sad ini bersifat idbak, yaitu ujung lidah bagian depan melekat ke langit-langit. Bis-sa wasta'inu bis-sabri was-salah dipangkal tenggorokan huruf ha. Wa innaha jangan sampai wa innaha tapi disampaikan ke pangkal tenggorokan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, kha isti'la. Alladzina yadhu harap dibedakan dengan huruf zal dengan huruf za. Alladzina yazu karena dia bersifat idbak, maka lidah bagian depan adalah mengatup atau melekat ke langit-langit yang di depan. Alladzina yazunnuna annahum dengungnya kuat kan? Annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ra semacam itu. Baik, cara menebalkan huruf yaitu dengan cara mengangkat lidah bagian belakang. Shadaqallahul azim. Para sahabat Al-Quran, bagaimana? Mudah bukan? Dengan membaca Al-Quran, dengan berlatih setiap hari, insya Allah akan semakin terampil kita dalam membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Demikian Al-Fakir undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.